Masih ingin ku menciummu, tak pernah ku sadari waktu cepat berlalu. Kini engkau menjadi besar, kini engkaulah harapanku. Tumbuhlah anakku. Raihlah cita-citamu, jangan pernah engkau ragu. Sayang, doaku selalu bersamamu, membuat aman di hidupmu. Sadari waktu cepat berlalu. Kini engkau menjadi besar, kini engkaulah harapanku. Tumbuhlah anakku. Raihlah cita-citamu, jangan pernah engkau ragu. Sayang, doaku selalu bersamamu, membuat aman di hidupmu. Tumbuhlah anakku. Raihlah cita-citamu, jangan pernah engkau ragu. Sayang, doaku selalu bersamamu, membuat aman di hidupmu selamanya. Tapi gimana toh nggak apa takut kan nanti sepatu sama kasa beli di sana paling nggak saya kamu tinggal nanti kamu segi marah-marah, kamu segi
harus tenang, kita harus damai, kita harus sukacita. Ya, aku udah terakhir apa itu Nah, kanan pati jalan ke. Kamu kasih kuping kedua lah bos ini. Lupa ya yo ini motor kami. Iya. Oh. Apa? Mana gua? Oh, sudah tentu. Serius sampai Kalau mau tahu itu kan? Woi. Kemana-mana ni kita lagi. Mana lah lepas lembar rokok dan kilo odo. Udah mulai tolong kan uyut. Orang lima sana jembe. Mangan. Woi. Iyan nagdadol na yan. Iya. Oh, dia kasi ba? Wala matapik ibira niya kaya. Iya. Ini jangan naman niya kana. Oh, stop. Oh. Oke, Mas. Posisi. Iya. Coba, batalnya lagi. Posisi minta. Bisa pemaju mai. Ya, bisa pemaju. Ya. Oh. Elo. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang hadir di pelataran duka pada saat ini. Yang saya hormati Ibu Pendeta bersama Majelis Gereja Jemaat Niel Bebo. Yang saya hormati
semua yang hadir pada saat ini tanpa terkecuali sesuai dengan jabatan dan kedudukan kita masing-masing. Dan yang saya kasihi segenap rumpun keluarga yang berduka. Bapak Ibu, sidang penghiburan yang sama-sama dikasihi dalam Tuhan, kita percaya bahwa meskipun saat ini keluarga sedang berduka yang mendalam atas berpulangnya yang kita kasihi anak, saudara, cucu almarhumah Luki Indrayani, namun kita percaya bahwa penghiburan sejati hanya datang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sekarang kita akan beribadah penghiburan. Adapun susunan acara yang akan kita lalui pada saat ini yaitu pembukaan yang sedang berlangsung, kedua ibadah dengan pelayan firman Ibu Pendeta Mulyati STH dengan pelayan liturgis Penatua El Syemanan. Dan yang ketiga, penyampaian dari Majelis Gereja Jemaat Niel Bebo. Dan yang keempat, pembacaan riwayat hidup yang kita kasihi almarhumah Luki Indrayani. Dan yang kelima, penyerahan pundi kasih diakonia kasih terusan Jemaat Niel Bebo dan PPGT oleh Ibu Penatua Adiel Banne SPD. Dan keenam, doa pengusungan jenazah. Kita masuk ke acara yang kedua, ibadah. Kepada yang bertugas dengan kasih saya persilakan. Shalom, Bapak Ibu sidang perkabungan yang sama-sama dikasihi Tuhan. Baiklah kita tenang dan kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Allah tidak menjanjikan bahwa hidup hanya berisi tawa dan canda tanpa duka dan derita. Allah tidak menjanjikan bahwa hidup bunga-bunga akan senantiasa mekar semerbak tanpa lisut dan layu. Allah tidak menjanjikan langit senantiasa cerah tanpa awan dan hujan. Allah tidak menjanjikan laut akan teduh tanpa badai dengan gelombang. Allah pun tidak menjanjikan hari senantiasa teduh tanpa badai gelombang. Allah pun tidak menjanjikan hari senantiasa siang tanpa malam. Tetapi Allah berjanji memberikan kekuatan dalam pergumulan, pengharapan dan keputusasaan, terang dalam kegelapan, penghiburan dalam duka. Kita menyanyi jalan hidup tak selalu. Di atas
Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam kepada kamu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Berintani realita kehidupan Ayub pasal 19 ayat 25 sampai 27. Kita akan membaca secara yang berbalasan. Sebab saya akan membaca yang dicetak kecil jemaat Tuhan. Tetapi aku tahu penebusku hidup. Aku akan melihat dia memihak padaku. Hati sanubariku merana karena rindu. Harap akan Tuhan kita lakukan bersama. Adikku Wiwin dan Setrik, orang tuaku Nenek Wiwin bersama dengan anak-anak, cucu-cucu dan rumpun keluarga. Sebelum kita mengantarkan jenazah almarhumah yang kita kasihi ke tempat peristirahatannya, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari minta kekuatan Roh Kudus menolong kita. Mari berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang kami sapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Tapi kami tetap bersyukur bahwa tak henti-hentinya kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh izinkan kami dan melalui ibadah pemakaman, sebelum kami mengantarkan jenazah almarhumah yang kami kasihi, firman Tuhan akan menjadi kekuatan bagi kami. Dan sebelum diperdengarkan bagi kami, Tuhan kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah kami boleh konsentrasi. Oleh karena itu Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam pemberitaan firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan kita saat ini terambil dari
Kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 6. Kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 6. Mari kita simak sama-sama, saya akan membacakan bagi kita sekalian. Firman Tuhan berbunyi demikian dengan judul perikop bacaan Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebagai berita penguatan bagi segenap rumpun keluarga atas mempersiapkan diri untuk menguburkan anak, saudara, cucu, adik terkasih kita, almarhumah Luki Indrayani. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya menyapa Bapak Ibu, keluarga dan sidang perkabungan. Hari ini kita berkumpul dengan hati yang berat. Kita hadir untuk mengantar dan memberikan penghormatan yang terakhir kepada seseorang yang kita kasihi. Perpisahan karena kematian selalu meninggalkan kesedihan. Terlebih lagi ketika seseorang dipanggil Tuhan pada usia yang sangat muda. Banyak harapan yang belum terwujud, banyak rencana yang belum terlaksana, dan banyak kenangan yang masih begitu dekat dalam ingatan, baik itu kepada kedua orang tua, saudara-saudara, nenek terkasih, dan segenap rumpun keluarga. Dalam keadaan seperti ini, wajar jika hati kita gelisah. Wajar jika kita bertanya-tanya mengapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi. Namun di tengah duka cita ini yang kita alami, firman Tuhan hari ini datang menyapa kita dengan lembut melalui perkataan Yesus. Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Merasa sedih, mungkin kita kecewa, bahkan mungkin bertanya kenapa Tuhan sampai Tuhan mengizinkan hal ini terjadi. Yesus tidak mengatakan, Bapak Ibu, bahwa kita manusia ketika mengalami permasalahan, pergumulan, duka cita seperti ini jangan menangis. Tidak. Yesus sendiri pun pernah menangis.
Namun Yesus mengingatkan agar duka cita tidak menghilangkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ajak untuk percaya bahwa Tuhan memegang kendali atas hidup kita. Ketika kita tidak mengerti alasan suatu peristiwa terjadi saat ini, kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umat-Nya. Karena itu, hari ini Tuhan berkata kepada keluarga yang berduka, jangan gelisah hatimu. Yesus sendiri memperkenalkan dirinya secara unik sebagai satu-satunya jalan. Pernyataan ini mau menegaskan akan hubungan antara Bapa dan Anak. Setiap manusia yang lahir suatu saat akan meninggalkan dunia ini. Makanya dikatakan ada waktu untuk semua. Seringkali kita berharap orang yang kita kasihi dapat hidup di tangan manusia. Hidup manusia itu tidak berada di tangan manusia. Umur manusia itu tidak berada di tangan kita sendiri. Tuhanlah yang menentukan awal dan akhir kehidupan kita. Ingat itu. Masa depan Bapak Ibu, saudara-saudari, keluarga yang dirundung duka cita, kita berharap dapat menikmati kebersamaan lebih lama dengan orang yang kita cintai. Kita hanya singgah sementara. Rumah yang sesungguhnya itu adalah bersama Bapa di sorga, menuju rumah yang telah disediakan oleh Kristus. Rumah Bapa yang dimaksud Yesus adalah tempat persekutuan kekal bersama Allah. Anak, saudara, cucu, adik terkasih kita, almarhumah Luki Indrayani. Kristus telah menyediakan tempat yang kekal bagi setiap orang percaya kepadanya. Kristus telah menyediakan tempat yang kekal bagi anak-adik terkasih kita, Luki Indrayani. Naik ke atas tongkonan, ungkapan seorang ibu mengatakan, doakan ibu saya tetap kuat. Itu pasti dirasakan seorang ibu, seorang ayah. Kita mengasihi anak kita, tapi Tuhan lebih mengasihi. Dan bercerita kemarin bersama dengan orang tua terkasih kami, Bapak Wiwit, menyimak bahwa satu yang ada di benak pikiran saya bahwa anak-adik terkasih kita Luki ini semangat kerjanya kuat, semangat hidupnya besar. Ketika mau menjalani operasi, orang tua terkasih Bapak Wiwit sudah menyampaikan beberapa hal kepada anak terkasih, dan dia terima konsekuensi apa yang kelak terjadi. Karena apa? Keteguhan imannya. Adik terkasih kita ini percaya hidup dan mati kita ada dalam kendali Tuhan. Kita memiliki pengharapan untuk bertemu kembali dalam hadirat Tuhan. Orang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Inilah dasar pengharapan orang Kristen. Kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit mengalahkan maut. Karena itu, kematian bukanlah akhir dari segala sesuatu. Sebagai manusia kita merasakan perpisahan yang menyakitkan, akan merindukan senyumannya, perhatian dan kebersamaan yang pernah kita nikmati bersama orang yang telah pergi mendahului kita. Namun firman Tuhan mengajarkan bahwa bagi kita orang percaya ini bukanlah perpisahan untuk selamanya. Melalui Kristus kita percaya bahwa kematian telah dikalahkan sepanjang zaman.
Pengharapan inilah yang memberi kekuatan kepada keluarga yang berduka, dan pengharapan inilah yang menolong kita untuk melangkah ke depan meskipun hati masih dipenuhi dengan kerinduan untuk bersama dengan yang kita kasihi. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak terletak pada kekuatan kita manusia, seberapa hebatnya kita pun yang datang kepada Bapa. Pengharapan kita tidak terletak pada kekuatan manusia, bukan pada harta benda, bukan pada umur panjang, karena Ia sendiri adalah jalan itu. Yesus tidak hanya mengajarkan kebenaran, karena Ia adalah kebenaran itu. Yesus tidak hanya memberi hidup, karena Ia adalah hidup itu sendiri. Karena Yesus yang telah mati dan bangkit, maka maut tidak lagi memiliki kemenangan yang mutlak. Orang percaya berduka dengan pengharapan. Air mata kita ada, tetapi harapan juga kita ada. Kesedihan kita nyata, tetapi iman kita kepada Kristus tetap teguh. Kiranya firman Tuhan ini menghibur segenap rumpun keluarga, menguatkan hati yang lemah dan menumbuhkan iman kita semua bahwa di dalam Kristus ada pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Marilah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, sebab hanya di dalam Dia kita menemukan damai sejahtera. Bagi orang tuaku Bapak Wiwin bersama istri dan anak-anak, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Tuhan dimuliakan. Amin. Duka menerpa. Cari Yesus Tuhanmu selalu. Yesus pasti memberi kedamaian yang penuh. Dia batu karang yang teguh, kedamaian yang penuh. Dia batu karang yang teguh. Bisa berdiri, disilakan untuk berdiri. Kali ke langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan kidung penghiburan dari Majelis Gereja Jemaat Niel Bebo. Dami sabia
kita akan menjalankan pundi kasih. Sementara pundi dijalankan, kita melakukan bila topan keras melanda hidupku. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan mati semua, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau pernah, salib yang kau pikul menekan berat? Itulah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang, kami persilakan pujian penghiburan dari keluarga.
masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang pengasih melalui anaknya Yesus Kristus. Kami boleh diperkenankan oleh-Mu duduk bersama, menyatukan hati dan pikiran kami dalam ibadah pemakaman anak, saudara, cucu, adik terkasih kami, almarhumah Luki Indrayani. Dan tiba waktunya Tuhan, kami akan menguburkan yang kami kasihi, yang kami cintai. Namun kami bersyukur sekalipun kami berduka cita. Firman Tuhan telah kami baca, dengarkan, dan renungkan. Firman Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan dalam persiapan menguburkan yang kami kasihi dalam kasih serta kemurahan-Mu. Engkau tetap menopang kami semua dalam menata hidup kami lebih lanjut, dengan terus menaruh harap, iman, dan kasih di dalam Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan menjadi penghiburan yang sejati bagi segenap rumpun keluarga, secara khusus kedua orang tua terkasih dari almarhumah dan saudara-saudaranya. Terima kasih Tuhan untuk sosok pribadi anak terkasih ini yang telah Tuhan hadirkan dalam kehidupan keluarga selama saudara kami ini hidup. Hidupnya di dunia ini telah selesai. Ia telah mengakhiri pertandingan imannya dalam dunia ini. Ia telah menunaikan tugas tanggung jawabnya dalam peran di tengah-tengah keluarga. Kami berdoa untuk kehidupan kedua orang tua terkasih kami Nenek Wiwin, bahkan segenap rumpun keluarga. Sekiranya Tuhan tetap memberkati, menyertai, dan melindungi dalam menata kehidupan Tuhan dalam hidup dan takut akan Tuhan. Dan sekiranya dalam kehidupan keluarga tetap merasakan kasih penyertaan Tuhan. Bersyukur bahwa sungguh Engkau baik menyatakan pertolongan dan pemeliharaan-Mu selama beberapa hari kegiatan di pelataran duka ini. Pianis, bahkan koster, jemaat, PKK, Toparenge, Ambe Tondok, pemerintah, keluarga dan masyarakat. Dan kami percaya semua karena pertolongan Tuhan, sehingga semuanya berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa ya Bapa di sorga melalui ibadah pemakaman pagi ini. Ajar kami Tuhan untuk memakainya secara bijaksana, dan ajar kami untuk terus bersyukur kepada-Mu. Ya Tuhan, ketika usai kegiatan di pelataran duka ini, sekiranya kami semua diberi hikmat dan kebijaksanaan, sehingga kami tak melakukan kegiatan yang melanggar kehendak-Mu. Mohonan kami, mari Tuhan Kau sendengkan telinga-Mu, dengarkan doa kami, ampuni segala dosa kami. Bukan kehendak kami yang terjadi, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Amin. Kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Hanya musuhku kejam yang namanya Raja Mahkuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Kita akan segera mengantarkan orang yang kita kasihi ke tempat pemakaman. Peganglah janji Tuhan bahwa hidup kekal telah menjadi bagian kita yang percaya, khususnya orang yang kita kasihi ini. Bagi kita yang masih melanjutkan kehidupan, jadikanlah anugerah hidup ini bermakna bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Setialah dalam iman dan berkaryalah bagi kemuliaannya, sampai tiba waktunya Dia memanggil kita juga untuk kembali ke dalam kemuliaan surgawi bersamanya. Karena itu saudara-saudara, khusus keluarga terkasih, mari arahkan hati dan pikiranmu, terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tak usah kau takut, Allah menjagamu. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Almarhumah yang kita kasihi, Luki Indrayani, terima kasih untuk ketenangan kita bersama dalam ibadah ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Demikianlah ibadah penghiburan pemakaman yang sudah kita lalui. Semoga
yang akan menjadi penghiburan sejati bagi segenap rumpun keluarga dan bagi kita semua, dan kepada Ibu Pendeta bersama Majelis Gereja yang turut mengangkat pelayanan pada pagi hari ini, saya ucapkan terima kasih. Kita melangkah ke acara yang kedua, yaitu penyampaian dari Majelis Gereja Jemaat Niel Bebo. Iya, izinkan saya kembali berdiri di tempat ini menyampaikan bahwa informasi dari kami Majelis Gereja setelah pengusungan jenazah dan saudara terkasih almarhumah dimakamkan di tempat peristirahatannya, kita akan kembali duduk bersama di tempat ini untuk sama-sama beribadah. Itu saja informasi dari kami Majelis Gereja. Selamat pagi. Keempat, yaitu pembacaan riwayat hidup yang kita kasihi almarhumah Luki Indrayani. Kepada keluarga disilakan. Shalom, selamat pagi segenap Majelis Gereja. Selamat pagi keluarga, sahabat, dan semua kita yang hadir bersama dengan kami saat ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya sebagai kakak dari almarhumah Luki mewakili keluarga untuk menyampaikan dan mengenang perjalanan hidup Luki yang kami kasihi. Dengan hati yang berat dan penuh kerinduan, kami bersyukur atas setiap waktu, kasih, dan kebersamaan yang Tuhan berikan melalui kehidupannya. Almarhumah Luki lahir pada tanggal 17 November tahun 1995 di Tanah Toraja sebagai putri dari Bapak Rupang Anggo dan Ibu Elizabeth Sero. Sejak kecil, Luki dikenal sebagai pribadi yang baik, ramah, ceria, dan penuh kasih kepada keluarga, sahabat, serta orang-orang yang ada di sekitarnya. Dalam kehidupannya, Luki tumbuh menjadi sosok yang membawa sukacita bagi keluarga. Senyum dan kebaikannya menjadi kenangan indah yang akan selalu tersimpan di hati orang-orang yang mengasihinya. Di dalam menempuh pendidikan, almarhumah menyelesaikan pendidikan dasar di SD Salwallo, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Kristen Sanggala, dan berikutnya melanjutkan di SMA Negeri 1 Sanggala. Dengan semangat belajar yang tinggi, beliau melanjutkan pendidikan tinggi di Stikes Panakukang Makassar dan berhasil menyelesaikan program sarjana keperawatan. Lalu selanjutnya beliau juga menyelesaikan pendidikan profesi nurse di institusi yang sama. Dedikasinya dalam dunia kesehatan diwujudkannya melalui pengabdiannya sebagai tenaga kesehatan. Sejak tahun 2020, almarhumah bekerja di Rumah Sakit Graha Hermin Batam, melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, kasih, dan profesionalisme. Kehadirannya sebagai tenaga kesehatan telah memberikan manfaat bagi banyak orang. Pada tanggal 4 Juni 2026 jam 5 sore, Tuhan memanggil almarhumah Luki untuk beristirahat dalam damai pada usia 30 tahun. Bepergiannya meninggalkan duka yang mendalam, namun kami percaya bahwa kasih Tuhan menyertai dan memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kami bersyukur atas setiap momen, cinta, dan kebahagiaan yang telah diberikan almarhumah selama hidupnya. Kenangan tentang Luki akan selalu hidup dalam hati keluarga, sahabat, dan semua orang yang pernah mengenalnya. Selama jalan Luki, kasih dan kenangan tentangmu akan selalu hidup dalam hati kami. Terima kasih. Inilah riwayat hidup almarhumah yang kita sudah dengarkan bersama, dan kepada adik Wiwin yang sudah menyampaikan, terlepas dari duka, saya ucapkan terima kasih. Kita melangkah kepada acara yang kelima, yaitu penyerahan pundi kasih Diakonia Kasih Terusan Jemaat Niel Bebo bersama PPGT yang akan diserahkan oleh Penatua Adiel Bane SPD kepada
keluarga yang akan menerima. Silakan. Kami turut merasakan duka yang mendalam atas berpulangnya yang kita kasihi, anak, saudara, cucu almarhumah Luki Indrayani. Maka perkenankan kami dari keluarga besar Jemaat Niel Bebo bersama OIG menyerahkan pundi kasih sebagai tanda persaudaraan kita dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan janganlah dilihat dari jumlahnya. Kiranya penghiburan sejati dari Tuhan kita Yesus Kristus menguatkan kita semua. Shalom. Saya menghargai semua orang yang ada dalam halaman duka ini. Sebelum menerima tanda ikut berduka bersama dengan kami dalam berbagai bentuk, perkenankan saya menyampaikan apa yang pernah kami bahas dengan tuntas bersama dengan anak kami, saudari kami, cucu kami, Luki. Sebelum menandatangani bukti untuk menerima tindakan operasi, di mana pada saat itu dokter memanggil kami bersama dengan almarhumah dan menjelaskan satu persatu tentang prosedur yang akan dialami oleh anak kami dalam proses tindakan operasi. Setiap tahap itu dijelaskan satu persatu, yang mungkin tidak perlu saya sampaikan. Misalnya, kalau tindakan operasi itu pasti butuh banyak darah, dan itu ada solusinya, makanya disiapkan sebelumnya. Tetapi ketika sampai di tahap yang terakhir, sebagai resiko dengan menerima tindakan operasi, dokter mengatakan resiko terakhir dengan mengikuti atau menjalani operasi adalah kematian. Dan kematian itu bisa terjadi di ruang operasi, bisa terjadi di ruang ICU, bisa terjadi di rumah, di ruang perawatan, dan dikunci dengan mengatakan tetapi tidak ada obatnya. Hal
hal seperti ini setelah dokter memberi dokumen yang saya tanda tangani. Kami tidak membuang-buang waktu lagi untuk kembali membahasnya secara internal bersama dengan Luki, mamanya, kakaknya, dan adiknya. Membahasnya bahwa apakah betul-betul ini kita sudah siap menerima semua konsekuensinya, walaupun kita sudah tanda tangan. Menurut saya masih bisa kita bicara 2 kali, tetapi anak kami Luki Indrayani dengan tegas mengatakan bahwa sudah siap dan tidak bisa mundur lagi. Apapun konsekuensinya. Saya pindah ke Mama Wiwin dan Wiwin Setri. Semua sudah siap menerima apa pun terjadi, termasuk yang saya khawatirkan Mama Wiwin yang sudah tensi tinggi. Apakah kau siap menerima ini? Dan menyatakan siap. Lalu kami akhiri dengan berdoa bersama, memohon kekuatan untuk menghadapi semuanya. Terakhir, ketika masuk ruang operasi, kami masih dipanggil oleh dokter bahwa sudah positif, kita akan mulai tindakan operasi karena masih diobservasi beberapa jam. Saya mengatakan dan pernah saya ceritakan kepada orang, seandainya Luki ini ragu sedikit pun, sedikit saja keraguannya, saya akan dukung, batalkan. Tetapi justru anak kami bersemangat sekali, dan ada tenaga medis yang mengatakan bahwa ada itu pasien masuk ruang operasi sangat bersemangat. Apa yang saya mau sampaikan di sini, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kehadiran kita semua di sini tentu untuk melengkapi apa yang dikatakan dokter tadi, yaitu risiko operasi adalah kematian yang tidak ada obatnya. Kami percaya bahwa kehadiran kita untuk mengobati hati kami, apa yang mau diserahkan oleh majelis gereja untuk mengurangi beratnya duka cita yang kami alami. Tetapi kami berpendapat lain. Kami melihatnya sebagai barang yang fana. Yang kekal adalah sikap hati kami, pernyataan hati kami bahwa apa yang akan diserahkan ini kami terima dengan sepenuh hati, ikhlas,
kiranya juga kehadiran kita ikhlas. Mohon maaf, tadi saya sempat ke belakang menegur saudara-saudari. Tolong, kami rindu supaya ibadah ini berhikmat di hadapan Tuhan. Bukan tidak ada nilainya yang kita bawa dalam bentuk material, tetapi yang paling penting adalah dukungan doa kita. Karena itu, persembahan ini kami semakin meyakini bahwa akan menjadi obat bagi kami keluarga ketika kami persembahkan kembali ke dalam pelayanan Tuhan, dibanding kalau kami pakai. Tetapi sebelumnya kami sudah menerima dengan sepenuh hati. Silakan. Kami ucapkan terima kasih atas persembahannya yang masuk ke dalam rumah Tuhan, yang kita akan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi kepada keluarga, terima kasih. Kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu doa pengusungan jenazah. Kepada Ibu Pendeta, disilakan. Sebelum kita berdoa untuk pengusungan jenazah, silakan mempersiapkan apa yang perlu untuk kemudian jenazah almarhumah diangkat. Ayo minum. Oh, juga pasti mau ada tuh. Sandikan. Kamu ambil terlalu ya. Apaan pura-pura betul. Imam nih. Depan yang paling tali para ditali. Bahkan dia ulang kayaan yang misalnya. Bahkan dia itali untuk empat. Bisa dibeli yang iya. Besok hubungan lain kalau masalah. Oh kan nikah itu tetap betul oh baik bisa Dari tirola tali rapian. Alat tinggal sama Kita akan mengusung jenazah, namun sebelumnya itu mari kita berdoa. Waktunya tiba Tuhan untuk mengangkat jenazah anak, saudara, cucu, adik terkasih kami, almarhumah Luki Indrayani. Masa ke tempat peristirahatan. Tuhan, kuatkan keluarga dalam perjalanan, tiba dengan penuh selamat di tempat pemakaman,
dan keluarga memakamkan yang kami kasihi ini dengan penuh rasa hormat dan cinta kasih. Ini kami Tuhan datang berserah diri, dan Engkau yang tahu setiap hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. O Yerusalem, kita nyanyikan. Tante Wiwin bersama dengan keluarga nenek terkasih Nenek Wiwin, kita akan mengantarkan jenazah. Jemaat dan masyarakat akan mengusung, ikhlaskan anak cucu adik terkasih kita. Anak cucu adik terkasih kita. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba masaku, ku akan memohon Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Malaikatmu kan menjauh
ucap kata taubat padamu. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Ampuni aku dari segala dosa.
Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, kita nyanyikan bersama. Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Sekali lagi, ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlu, berkatilah. Setiap jam bahkan setiap saat ya Tuhan, kami senantiasa menanti, menunggu, mengharapkan bahwa Engkau bersama-sama dengan kami. Pada saat ini kami akan berpisah dengan anak kami, cucu, saudara-saudari kami. Tuhan kiranya menyertai kami. Berikanlah kami damai sejahtera, damai kekal. Kami percaya bahwa anak kami, Lucky, sudah percaya, sudah menerima damai sejahtera itu dalam dekapan kasih Yesus Kristus. Buatlah kami semua hidup dalam damai, damai bersama Tuhan dimanapun kami berada, di dunia ini dan di hadirat Tuhan. Ini doa kami Tuhan, sempurnakan yang kami sampaikan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, sumber damai sejahtera bagi orang yang hidup dan yang mati. Amin. Bawa saja na itu salah. Sasa India dulu. Sasa. Iya, kita di sini aja ya.
You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Kesesakan menghimpit jiwaku, namun ku tetap menantikan Yesus sampai Dia jamah dan pulihkanku. Kau angkatku di atas gunung batu, Kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat karena Kau menopangku, lebih dari yang dapat ku perbuat. Kau angkatku di atas gunung batu, Kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat karena Kau menopangku, lebih dari yang dapat ku perbuat. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Lebih dari yang